Hai viewers, jumpa lagi di Indo Posko Channel dalam program Pikun, Pikiran Dukun. Sebelumnya izinkan gue perkenalin diri gue sendiri. Gue Adinda dan gue hari ini bawa dua teman gue untuk cerita-cerita tentang topik kita hari ini. Nah, sebelumnya di kanan gue ada Laras ya, dan di sebelah kiri gue ada Diana. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu fenomena yang mungkin udah pernah kita rasain semuanya ya. Rata-rata kita udah pernah ngerasain fenomena ini. Dan mostly kita tuh ngerasainnya pas kita lagi capek atau kondisi kita tuh lagi nggak fit ya. Yaitu rep-repan atau ketindihan. Sebenarnya dalam sisi medisnya itu ada penjelasan tentang si rep-repan atau ketindihan itu. Itu biasanya pas kita lagi capek atau stamina kita lagi low, kita lagi ngerasain lelah gitu ya. Tapi kali ini kita nggak akan bahas dari sisi medisnya karena bukan praktisnya kita juga ya, betul, dan betul. Itu nggak sesuai dengan program hari ini. Hari ini kita akan bahas ketindihan dari sisi mistis atau horornya. Oke, mungkin dari kedua teman gue nih, kalian punya nggak sih cerita tentang ketindihan itu atau rep-repan itu sendiri? Ini mau dari gue dulu? Boleh? Ya. Iya, dari Dulu boleh. ya. Ya, gue dibilang sering banget enggak, tapi beberapa kali. Karena kejadian ini tuh enggak sekali dua kali dan enggak 3 kali juga, beberapa kali gitu. Itu udah lama? Terakhir tuh SMA deh kayaknya. SMA, tapi itu udah maksudnya dari lu SMP atau udah? Iya, bahkan dari gue SD juga gue udah ngalamin itu secara nggak langsung, secara nggak sadar sih. Tapi kan dulu waktu kecil yang tuh bocil tuh kayaknya apa sih ngiranya tuh bukan rep-repan, kayak ada yang ini aku, ada yang nyekek gitu, ada yang gitu. Ya berat gitu ya badannya. Ada yang nyekek aku. Tapi ternyata sekarang itu tanda namanya erep-erepan gitu ya. Jadi waktu pas gue SMA itu ini baru masuk SMA apa? SMA, gue nggak tahu, tapi intinya gue SMA deh. Enggak sih, kayaknya udah mau lulus gitu. Kondisi badan gue lagi nggak capek-capek banget, lagi biasa aja gitu. Cuman ya gitu, gue ngerasain kayak badan gue itu dicekek. Emang gue tuh nggak bisa ngelihat dia, nggak bisa ngeraba juga. Tapi gue ngerasain setengah sadar. Gue ngerasain kayak ada tangan yang nyekek gue, tangannya itu kayak panjang gitu, kayak bukan tangan manusia. Tapi lu ngeliat gini gitu, tangannya lu lihat gitu. Tapi kayak ngerasa tuh jari-jarinya tuh lebih panjang dari jari-jari manusia gitu. Saking panjangnya tuh kayak sampai ngeliatin ini sampai belakang leher gue gitu. Serem juga ya, serem. Kayak gitu saking panjangnya. Gue ngerasa gitu ya. Berarti kan tuh kalau tangan manusia kan sepanjang-panjangnya tangan manusia kan nggak mungkin sampai ke belakang leher kan? Sampai ke belakang leher gitu. Dan siapa juga yang mau nyekek? Siapa juga? Iya kan? Mungkin emak gue. Iya. Mungkin emak gue gitu yang nyekek kan. Jadi ya gue ngerasain itu tangan panjang, jari-jarinya panjang banget gitu. Tapi ada masa kelihatan warnanya putih? Enggak. Tapi gue ngerasain tuh kayaknya si jari-jarinya tuh serasa ada di belakang leher gue gitu. Kebayang. Kayak nyekek sampai nggak bisa napas. Bener kayak gue minta tolong gitu, kayak nggak ada yang dengerin gitu. Sekuat tenaga, bener gue sekuat tenaga kayak minta tolong, kayak nggak ada yang nolongin. Dan kaki gue juga nggak bisa digerakin gitu. Jadi emang kayak beneran dikekepin gini nih, dipegangin sekeret-keretnya gitu loh. Kan ya gue nggak bisa ngapa-ngapain kan kayak gitu ya. Cuman untungnya emang nggak berlangsung lama, gue bener-bener berusaha buat lepas gitu, dan emang udah lepasnya tuh ya emang udah lepas, hilang gitu aja. Dan dari situ gue udah nggak bisa tidur lagi. Lu kayak ngerasain shock gitu nggak sih? Pasti. Apa namanya, ngerasanya kayak apaan tuh gitu kan ya, apaan sih tuh gitu kan, ngerasanya gitu. Kayak namanya juga tengah malam dimimpiin kayak gitu, kayak siapa sih gitu ya, gitu. Nah paginya tuh baru gitu ya, gue kayak ngerasa gue ngalamin erep-erepan gitu. Rep-repan atau ketindihan gitu ya. Iya, rep-repan gitu. Kayak gitu sih. Itu kejadian yang benar-benar gue ngerasa ini bisa-bisa kalau benar-benar nggak ada yang menolongin, mungkin bisa lewat. Rasanya nggak bisa bernapas, nggak bisa napas. Karena di kondisi gue itu si lehernya, si tangan ini gue ngerasanya panjang,
panjang sampai mungkin bisa kali ngelingkupin leher gue. Saking panjangnya gitu kan. Gitu, gue ngerasa kayak gitu. Kalau gue nggak sekuat tenaga buat ngegerakin, mungkin nggak tahu deh. Amit ya. Dan gitu. Abis lo ngerasain si reprepan itu sendiri gitu, lo bener-bener nggak bisa tidur sampai pagi? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur di situ. Dan lu ada nggak sih kayak rasa ketakutan? Deg-degan, untuk tidur kan itu lampu lagi, kamu dimatiin ya. Buru-buru pas gue bangun, gue langsung nyalain lampu. Dan itu selang seminggu gue nggak berani matiin lampu tidur. Karena takut kejadian serupa gitu kan. Takut kejadian serupa kayak gitu sih. Nah, waktu lo merasain itu gitu, lo kan kayak teriak-teriak gitu ya, kayak lo bilang gitu, kayak berusaha untuk bangun gitu. Itu lo pernah nanya nggak sih ke mama lo atau ke orang tua lo gitu, kayak denger nggak sih teriakan aku bun gitu? Enggak. Mereka nggak pernah kayak ngerasa ngedenger gitu? Enggak. Harusnya denger ya, karena gue merasa gue udah teriak sekuat tenaga. Udah teriak sekuat tenaga, harusnya mereka denger, tapi ternyata kata gue nggak denger apa-apa. I see. Kalau lo gimana deh? Kalau dia kan fenomenanya tuh dia dari SMA gitu kan, dan itu kondisinya tuh dia lagi nggak capek-capek banget gitu, dan ternyata dia ngalamin ini gitu, dan nggak hanya sekali 2 kali gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue juga pernah, waktu itu SMA juga sih kejadian. Antara di kelas 2 SMA atau 3 SMA. Jadi waktu itu keluarga gue mudik. Itu emak gue, bapak gue, adik gue ke kampung, tapi gue jaga rumah sendiri gitu. Karena gue lagi ada ulangan IPA waktu itu biologi. Jadi gue milih buat ulangan kan. Gue tidur di kamar emak gue. Oh, itu gue lupa nanya. Itu posisinya siang atau malam? Malam. Lu juga malam? Malam. Oh, lu juga malam. Lanjut. Malam kayak sama kayak Laras ya. Badan lagi nggak capek-capek banget, kayak yang biasa aja gitu. Iya. Tidur lah. Sekitar jam berapa ya? Mungkin kalau nggak salah jam 9 atau jam 10. Ternyata ya sama rep-repan gitu kan. Cuman di situ gue ngeliat sosok. Oh, ada sosok. Kalau Laras kan nggak ada ya. Gue mending ya, gue nggak ngeliat sosoknya. Iya, kalau lu kan cuman kayak ngerasa ada tangan gitu, dan tangannya tuh panjang gitu kan. Tapi lo ngeliat apa? Aduh, serem banget. Aduh, gue merinding. Hitam, badan besar, rambutnya panjang. Oh, cewek. Ini kayak yang ini nggak sih, genderuwo nggak sih? Kalau badannya gede kan, gede, rambutnya panjang, berbulu. Serius? Beneran? Serius? Berbulunya tuh apa di tangannya? Bulunya panjang-panjang. Seluruh tubuh. di agak berdiri begitu. Gila. Coba untungnya nggak dikasih lihat mukanya bagaimana. Cuman siluet hitam besar nindiin badan gua, kita hadap-hadapan, kita saling kayak gue ngelawan kan. Iya, lu ngelawan. Iya, gimana sih, gue mau gerak nggak bisa. Lu di atas gue. Dia di mana, di ini leher lu atau di nahan ini lu? Pundak. Dia posisinya duduk atau berdiri? Kayak yang lu inget gitu. Kayak kan apa kayak ngedudukin gitu. Apa ya namanya? Apa tuh? Ngedudukin badan lu di perut lu gitu. Nggak sampai ngedudukin di perut sih. Mungkin kayak neken gitu kali ya. Badan gua. Terus kayak gitu. Ya udah tuh gue nggak tidur sampai pagi kan. Pulangnya pas keluarga gue pulang, gue cerita lah tuh, mulai nggak percaya mereka awalnya. Nah, selang beberapa bulan kejadian lagi, cuman yang ini lebih parah, lebih panjang jangka waktunya. Sekitar 1 minggu ada. Terus-terusan itu tiap hari? Tiap malam. Tiap malam lu tidur? Itu lu doang yang ngalamin? Iya, gue doang yang ngalamin. Jadi yang kedua ini setiap malam tuh awalnya kayak ya gimana ya udah tidur kayak udah deh, mungkin nanti nggak gitu lagi. Iya, nanti nggak gitu lagi. Tapi ternyata besoknya gitu lagi. Sampai kata gue ngadu kan sama aku kayak aku diiniin nih gini gitu, cerita. Terus kata reaksi bapak lo gimana? Iya, sholat tahajud katanya. Tahajud.
sholat tahajud. Terus biasa kalau kita mau tidur itu kan kayak ada sunah rasul gitu ya. Oh iya. Alalak ya. Padahal apa sih kayak kasur harus di Iya harus di apa sapu gitu ya, sapu injuk pakai sapu ijuk gitu kan, dikebasin, dikebasin, dikebutin. Iya sih itu ya. Iya sampai kayak gitu, tapi tetap aja pas tengah malam menjelang tengah malam itu gue digituin lagi. Gila itu capek banget sih gitu. Itu nguras. Jadi trauma buat tidur malam ya. Jadi akhirnya lu nggak berani tidur. Maksudnya kalau itu berkelanjutan gitu kan. Iya, bangun tidur kayak tidur ayam gue jadinya. Bangun tidur gitu kan. Bapak gue juga jadinya nungguin gue. Oh dia di kamar lu apa? Iya tadi kan yang kedua ini di kamar gue nih. Di kamar gue sampai akhirnya gue pindah ke ruang TV tuh, kasur kan, gelar kasur di situ. Tapi tetap aja sama aja, walaupun lu pindah ruang tetap diterapin. Oh my god, padahal itu udah nggak di kamar ya, maksudnya udah nggak di kamar banget. Sampai yang gue bilang pakai sunah rasul, sampai gue bawa Yasin buat di sisi kiri sama tasbih. Waktu itu yang inget banget, gue megang tasbih gue sambil istighfar, sama aja masih kayak gitu juga. Makanya gue kadang mempan izin ya. Dan itu sosoknya sama yang lu lihat itu di rep-repan lu gitu? Kalau hari kedua gue nggak ngeliat. Terus di hari ketiga atau keempatnya terakhir gue coba tidur di kamar gue lagi kan. Iya, lu tidur di kamar lu. Lampu nyala di kamar. Tapi pas ada sesi begitu tindihan, gue ngeliat di pojok gue kuntilanak. Iya. Serem banget sumpah. Kuntilanak. Kuntilanak tuh menurut gue setan paling serem. Itu besides pocong ya guys. Kuntilanak, dia nunduk sih, tapi rambutnya begitu. Tapi nggak ngeliat lu, maksudnya lu nggak bertemu pandang kan sama si Mbak Kunti itu? Enggak, gue juga nggak mau dikasih pingsan gue nanti. Tapi dia mesti ada gitu dan lama di situ. Sekejap doang sih. Sekejap doang. Sekilas gitu ya? Iya, akhirnya gue teriak kan. Jadi ini posisi kamar gue, ini posisi kamar orang tua gue. Akhirnya gue ke kamar orang tua gue gedor-gedor. Aku diinin lagi nih, bapak gue udah capek kan kali ya, sama gue juga kasihan sama gue gitu kan. Akhirnya ya udah gelaran lagi tuh di situ di ruang TV. Itu lu sama bapak ibu lo atau lu sendiri di situ di ruang TV itu? Sama bapak gue sambil sholat lah selama 1 minggu tuh murotal mulu tuh akhirnya. Oh pas lu tidur? Didengerin lah, disetelin murotal, bacaan-bacaan gitu kan. Nah akhirnya emak gue ngadu lah ke kakaknya, pade gue itu kan. Emang pade gue sih keluarga gue ada begitu, dia juga bisa nyembuhin gitu. Cerita lah kata pade gue, ini sebenarnya Dian bisa ngelihat, saya buka mata batinnya apa enggak, kata gitu kan. Terus kata emak gue, jangan deh kasihan gitu kan, kalau gue lihat nampakin depan lu itu stres ya, pasti stres. Akhirnya justru nanti jadinya paranoid sendiri. Yang paranoid itu. Tapi emang lu ada keturunan bisa ngelihat atau gimana? Kalau kata kedua orang tua gue sih keturunan. Oh ini ibu lo bisa, maksudnya atau ayah lo bisa? Mungkin dari keluarga emak gue. Oh dari keluarga emak. Tapi ibu lo nggak bisa gitu? Jadi yang di rumah gue doang. Yang bisa ngerasain. Gitu. Soalnya waktu itu rumah juga apa ya, kondisinya kurang lah. Nah setelah pade gue ngomong kayak gitu, ya emak gue jelas lah, kayak kasihan lah anak gue kalau misalkan dibuka mata batinnya gitu kan. Tapi lu mau? Enggak, lu nggak mau. Jadi kalau gue itu nggak bisa melihat tapi bisa merasakan. Oh iya. Nah setelah itu bapak gue juga bilang nih ke temennya kayak anak saya diganggu, kebetulan temennya bapak gue nih bisa gitu kan, kiai istilahnya. Oh iya. Ya udah disaranin coba pakai air garam gitu kan, air dikasih garam gitu, terus dicipratin lah di sudut-sudut ruangan kayak gitu. Akhirnya kita gituin, kita lakukan itu, cipratin gitu loh, dibersihin lah semuanya, kamarnya disapuin juga. Katanya nih temennya bapak gua malah didatengin katanya golok terbang gitu. Nggak tahu itu mungkin marah apa gimana gitu ya. Ke elonya apa ke dianya? Ke temennya bapak gua. Temennya bapak lo. Jadi di rumahnya dia didatengin golok terbang. Itu dia ngelihat sendiri, maksudnya eksplisit gitu. Golok terbangnya itu di muka di depannya dia atau pengen ngebunuh dia atau kalau kayak gitu kurang tahu sih. Oh, tapi pokoknya dia cerita didatengin gitu sama si golok terbangnya itu sendiri. Terus itu kenapa itu? Ya
ikut campur istilahnya. Ikut campur gitu ya. Kalau bahasa Berarti itu bukan ketindihan lagi dong, Dek. Itu justru gangguan ya, gangguan dari si makhluk halusnya itu sendiri nggak sih? Maksudnya Udah ancaman gitu. kalau mungkin lo sekedar ketindihan gitu ya, itu kan lo juga mengalaminya berulang-ulang kali gitu. Dan akhirnya lo justru pas ke orang pintar lah ya istilahnya, kasih teman tadi itu, dan teman tadi itu justru mendapatkan ancaman lah ya kita sebutnya, atau kayak mungkin peringatan gitu kan. Kasih gelombang teman itu sendiri. Gak tahu ya orang gimana iseng. Apa ada yang ada yang jahil bisa jadi. Iya, ada yang iseng ya jahil. Tapi mau jahil juga emang mereka tahu ya, misalnya tentang ceritanya si Diana itu sendiri, sampai jahilnya itu. Makanya itu anehnya di situ ya. Nah terus akhirnya pas teman tadi lo cerita itu gimana? Lo akhirnya setelah itu masih merasakan ketindihan yang berulang kali itu apa gimana? Enggak sih, alhamdulillah abis konsultasi tuh bahasanya ya, konsultasi sama temannya bapak gue nih kayak ya udah alhamdulillah udah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Cuman dikasih peringatan sama temannya bapak gue, apa? Kalau mandi jangan maghrib menjelang maghrib. Oh iya, tapi juga sih, gue juga. Jadi waktu gue SMA sih, juga ngerasa namanya juga SMA kadang pulangnya sore. Terus kadang kalau mau mandi kan males, mau mandi kan males. Jadi nanti aja lah sekalian maghrib gitu ya, kan. Ya itu, jadi gue sampoan. Emang si kamar mandi atapnya itu bolong, jadi gue sampoan gitu kan. Pas sampoan jadi biasanya gue kalau sampo kan suka ngebersihin pakai kaos dalam gitu, suka sambil ngebersihin gitu loh, biar sampai dalam gitu. Pas gue buka kaos dalamnya banyak kutunya. Padahal gue sebelum itu nggak pernah kutuan. Itu kutu yang benar-benar masih hidup? Kutu, iya, gue kaget. Maghrib beneran sebanyak itu. Katanya, dan emang iya kalau misalnya apalagi masih gadis, nggak dianjurin buat mandi di saat maghrib gitu atau mau menjelang maghrib. Tapi, karena emang mungkin ya jin tuh suka jam-jam seperti itu. Tapi itu kutunya kutu hidup? Kutu hidup, dan itu yang bukan yang kecil-kecil lagi, tapi yang udah gede gitu, yang ibunya itu. Kan gue jadi merinding gitu kan. Kan gue nggak pernah kutuan, kok jadi kutuan gitu, kayak gitu. Itu tanda tanya sih ya. Oke. Ya. Jadi jadi akhirnya untuk penanganan dari cerita lo sendiri itu, lo akhirnya apa habis itu? Ya dari situ awalnya gue panik ya, tapi di situ gue nggak mikir gue lagi itu kuntilanak atau lain sebagainya gitu. Tapi ternyata pas gue ngomong ke bude gue, dia bilang ya itu kamu makanya jangan mandi maghrib gitu. Akhirnya besoknya coba tuh ya, gue nggak mandi maghrib, gue mandi lah sore tapi nggak maghrib gitu, enggak. Habis itu udah nggak ada ya, jadi aneh. Tapi memang gue langsung kayak percaya, iya gitu. Sebenarnya kalau di logika agak nggak make sense. Iya, tapi nyatanya ya itu gue sendiri yang ngalamin. Dan gue jadi paranoid sama kamar mandi yang atapnya bolong. Gitu. Gue kalau jadi lu juga ya, itu kamar mandi kan bolong aja. Gue takut ada ngintip. Iya. Kan serem juga kan ya pas malam-malam gitu, ngapain gitu ya di kamar mandi. Gitu. Oke guys, jadi ini cerita dari dua temen gue, Laras dan Diana, dan akhirnya fenomena reprepan atau ketindihan itu fenomena yang rata-rata kita udah pernah ngerasain semua ya. Kita merasakannya itu nggak sekali dua kali. Mungkin emang kalau dilogikakan gitu ya, kurang make sense ya, tapi itu nyata dan itu terjadi di kedua teman gue ini. Dan mungkin lo semua ini para viewers yang ngeliat nonton program ini sekarang pernah dan punya juga pengalaman tentang reprepan atau ketindihan itu sendiri. Terima kasih untuk dua narasumber hari ini, Laras dan Diana. Kita jumpa lagi di Indo Posko Channel dalam program Pikun, Pikiran Dukun
yang selanjutnya. Sampai jumpa.